Di tahun 2002 kemarin kita panen penghargaan, jadi diantaranya adalah kita didaulat Telaga Rizky sebagai petani berprestasi tingkat provinsi Lampung. Kemudian kita juga sebagai nominasi petani berprestasi tingkat nasional yang penghargaannya dari Kementerian Pertanian tentunya. Dan kita juga mendapatkan di bidang UMKM penghargaan Sidakarya atau penghargaan UMKM terbaik di Provinsi Lampung. Halo, aku Nina. Jadi aku di sini buka usaha kopi dan susu. Kebetulan ini namanya Selarase Coffee and Space. Jadi Selarase ini turunan juga atau apa ya namanya ya? Satu core bisnis juga sama Telaga Rizky. Jadi kalau Telaga Rizky itu tadi peternakannya, di sini kita jual hasil produksinya. Jadi hasil produksi yang dari Telaga Rizky itu masuk ke Selarase gitu. Kalau di sini sebenarnya ada banyak varian produk, yaitu pertama kesini nih ada susu segar ini. Nah, susu ini susu segar yang baru banget diperah. Jadi ini masih murni banget, baru diperah dari kambingnya. Terus kita juga ada susu yang udah diolah. Ini susu pasteurisasi, udah diolah sama udah dimasukin berbagai macam frasa dan pakai gulanya gula biasa ya, gula alami. Sama pewarnanya pun pewarna makanan yang sudah terverifikasi BPOM dan halal. Itu beda warna? Beda warna, beda rasa. Jadi kita punya beberapa varian kayak ini melon, ada strawberry, yang ini melon. Terus ada strawberry, coklat, melon, vanilla. Terus kita juga ada susu fermentasi namanya susu kefir, itu kita juga ada. Cuman kalau misalnya susu kefir itu by request pelanggan baru kita bikinin. Kalau itu tadi harga berapa? Kalau yang botolan tadi itu yang ini, kalau yang ini harganya 13.000 per sekitar 250 ml. Terus kalau misalnya yang literan tadi, yang ini 1 liternya 35.000, ini per setengah liter. Karena beberapa orang kan kadang nggak mau beli yang seliteran, belinya setengah-setengah gitu, jadi kita packingnya pakai per setengah liter. Itu awet? Kita harus nyimpen di freezer supaya dia awetnya lebih lama. Biasanya kalau misalnya susu segar tadi itu, dia awetnya bisa sampai 3 mingguan, tapi harus nyimpen di ruangan yang beku atau di suhu yang dia beku. Terus kalau misalnya susu yang pasteurisasi itu juga nyimpennya harus beku, tapi dia daya simpannya lebih lama karena sudah dimasak, sudah dipasteurisasi gitu. Terus kalau selain itu kita juga punya varian produk yang kita olah sendiri, yaitu susu bubuk. Susu bubuk ini ada 3 varian rasa. Yang ini ada jahe, yang warna oranye ini jahe. Terus yang coklat ini gula aren. Terus yang biru ini original, ini manis biasa, cuman dia manisnya nggak terlampau manis. Yang ini tiga-tiganya ini harganya 35.000 dengan berat 200 gram. Jadi tiga-tiganya susu bubuk ini kita produksi sendiri di Telaga Rizky. Jadi di Telaga Rizky itu nggak cuma ada peternakannya juga, tapi ada juga tempat produksinya. Jadi produksi susu cair dan susu bubuk ada di sini semua gitu. Kalau untuk susu bubuk sebenarnya kayak nyajiin susu pada umumnya. Jadi kayak 2 sendok makan susu bubuk
ditaruh di gelas sama airnya sekitar 150 ml, itu diseduh dengan air hangat atau air panas gitu. Dan ini bisa dikonsumsi untuk semua umur. Yang ini mungkin di atas umur 10 tahun, kalau ini bisa dari 5 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya untuk susu cair itu untuk semua umur bisa konsumsi itu gitu. Iya, kalau untuk susu cair, karena apa ya, kalau misalnya susu cair itu dia lebih bagus. Jadi terus kalau misal dia apa namanya, nggak kayak apa ya, susu sapi yang dia masih ada alergi. Jadi kalau susu kambing itu istilahnya di bawahnya ASI itu susu kambing, jadi anak kecil pun bisa konsumsi itu gitu. Iya, itu manfaatnya. Karena kita nggak apa ya namanya ya, ngomong aja, karena beberapa konsumen sudah merasakan, dan konsumennya juga konsumen nggak cuma orang dewasa aja atau anak muda, tapi anak kecil pun juga konsumen kita gitu. Bisa diceritakan Pak, ada beberapa pengalaman konsumen yang bersusu itu? Banyak sih, banyak banget. Karena biasanya kalau misalnya konsumen itu konsumen yang susu cair ya, biasanya karena kalau misalnya untuk pengobatan, istilahnya untuk kesehatan gitu, itu biasanya mereka konsumsinya lebih ke cair. Kenapa? Karena mungkin dia apa ya, belum banyak proses. Kalau misalnya susu bubuk ini kan sudah banyak melalui proses, terus sudah ada tambahan, bahan tambahnya sudah banyak banget. Jadi kalau misalnya yang mereka untuk kesehatan itu biasanya mengambilnya susu cair. Dan beberapa konsumen kita itu banyak banget sih yang cerita, biasanya ada jantung bocor atau enggak flek paru. Terus terakhir kemarin kita juga dapat cerita dari konsumen kita bahwa anaknya itu menderita lupus yang udah agak sedikit parah. Dia konsumsi rutin itu susu kambing, alhamdulillahnya sekarang sembuh. Cuman ya nggak langsung sembuh, jadi biasanya dia konsumsi berapa hari itu apa ya namanya, detox dulu lah badannya. Biasanya jadi keluar apa sih, dia kulitnya kan agak kasar, dia keluar dulu tuh yang kasarnya, baru nanti dari situ pemulihan gitu sih. Banyak banget sih biasanya kalau misalnya yang susu cair itu ya beberapa, kalau nggak jantung, paru, asma gitu sih. Sama kayak biasanya kayak darah tinggi juga minumnya susu yang cair gitu. Kafe kan sebenarnya ini galeri dan apa ya, kafe gitu. Jadi kalau galerinya kita taruh galeri susu kambing ini berbagai macam, sama kafenya ya kafe tempat nongkrong, karena kita juga menyediakan kopi dan susu. Ini ada menunya. Menunya ini sebenarnya susunya susu biasa, tapi kalau misalnya pelanggan mau nyoba pakai susu kambing, karena kan mungkin belum ada ya, itu kita bisa ganti itu dan free. Misalnya maksudnya nggak ada tambahan biaya. Biasanya kan kalau misalnya ada tambahan, oh mau ganti susu biasanya tambah biaya. Nah kalau misalnya di sini misalnya mereka mau ganti pakai susu kambing itu free. Jadi mereka bisa coba, karena kebetulan kayaknya kok kafe yang apa namanya menyediakan susu kambing kayaknya belum ada. Jadi kita sediakan itu, dan istilahnya kan lebih sehat juga gitu susu kambing ya. Kalau pemasaran untuk saat ini kita di Instagram, Facebook, ada TikTok juga. Tapi kalau misalnya pemasaran kita apa ya namanya, kita lebih sharing ini sih, peternakannya tuh gimana. Jadi orang itu beli produk kita tapi tahu juga behind story-nya tuh gimana gitu. Jadi mereka beli tuh oh tahu peternakannya gimana, pengolahannya gimana, susunya diambil dari mana gitu. Jadi nggak cuma beli produk, tapi mereka juga tahu story di dalam produk itu seperti apa gitu. Semua orang bisa memasarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya beli langsung bisa, ataupun misalnya ada yang mau reseller pun juga bisa. Tapi tetap reseller ada minimal pembeliannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau reseller susu kambing gitu, itu nggak apa-apa banget. Nah ke sini. Ke nomor handphone atau? Oh bisa. Nanti bisa kontak di IG kita juga, bisa di Telaga Rizky, Q-nya pakai QY_21. Nanti bisa DM aja, atau enggak ke nomor telepon kita di 0877 1823 7394 gitu.